Berangkat kita. Berangkat. Big Mac McD. Big Mac McD. Big Mac McD. Ah, Kita makan kentang. selamat makan ya. Sorry untuk yang berpuasa, tetap lanjutkan puasanya. Kalau di dalam pandemi seperti ini, tetap beribadahlah. Nanti sel YouTube-nya ini saat buka puasa aja. Jadi sorry yang puasa, selamat menunaikan puasa. God bless. Selamat menunaikan ibadah puasa. Kalau mobil harus makan terus. Nggak boleh puasa. Nggak boleh puasa. Nggak boleh kosong perutnya, harus makan terus lapar. Sambal nggak? Ada. Boleh. Nah ini makan di pinggir jalan raya sekitaran Jakarta. Ya jadi di rumah tadi udah masak pagi-pagi, cuman tetaplah harus keluar rumah kayaknya
terpaksa keluar rumah karena hati kurang gembira kalau di rumah aja. Terbatas pergerakannya, mau olahraga juga katanya jangan olahraga dulu karena olahraganya kecapean, jadi gampang kena penyakit corona kalau ada. Makan dulu guys ya, kita makan dulu. Sambil makan. Ini gimana bukannya? Lagi-lagi McD, kenapa sih nggak yang lain ya? Karena adanya McD. Yang lain bingung makan apa? Semua disemprot. Repot kan? Kamu percaya corona ya? Ada ya? Ya, ada dan tiada kayaknya deh. Pokoknya kan kita do the best aja. Nah, Gimana dong? Emang menurut kamu nggak ada corona itu? mau jawab nggak ada, ngeri di tentang sama dunia ini. Karena kalau musuh kita kebanyakan itu dunia pasti kalah. Cuman kalau aku sih meyakininya memang ada sih corona, Nah, tapi itu man-made, apa tuh Mehmet? sengaja dibuat, Oh, iya, buatan orang. Kalau menurut aku sih, udah pasti. iya. Udah pasti 1000%. Tiba nongol, Tiba-tiba nongol, ini dari kelelawar. iya. Itu ada yang bilang dari babi, di anjing, dari bangsat lah. Oh, ini dunia sejahat ini anjing, jahat banget. Sangat jahat. Kenapa jahat? Ya kalau memang beneran sengaja dibuat sih jahat ya. Nggak tahu deh, dengan pemikiran aku yang mungkin terbatas, entah untuk mengurangi populasi manusia yang udah banyak banget, entah untuk faktor yang lain, keuntungan bisnis atau apa, ya jahat banget lah. Karena semua orang dibikin susah loh di seluruh dunia loh ini. Ya kita kalau usah ngomong dunia lah ya, kejauhan ya. Di Indonesia aja deh dampaknya banyak, bener-bener banyak. Yang harusnya nggak sakit jadi sakit, pasti jadi sakit sih. Nggak mungkin nggak sakit. Oh ya? Kalau yang aku lihat sendiri di sekitaran berita-berita, ya karena stres pasti faktor pertama. Satu, banyak yang dirumahkan dari pekerjaan-pekerjaannya, terutama karyawan swasta. Usaha juga yang UKM menengah kecil, menengah kecil itu UMKM. juga. Oh. Cuma itu berasa banget loh buat mereka kalau yang usaha menengah itu sebulan tutup tokonya, kayak gimana itu? Aduh, gile. Akhirnya bos-bos pengusahanya juga stres, sakit. Udah sakit, datang ke rumah sakit. Oke. Iya, malah yang dites pertama kali rapid apa? Allah. Rapid test lah apa segala macam, tes COVID. Orang sakitnya apa, tes COVID. Kayak kemarin aku dengar berita apa tuh yang orang ibunya sakitnya jatuh kan, tulangnya kan. Patah tulang. Orang patah tulang. Besok orang tes orang sakit bisul dibilang COVID. Jadi tahun 2020 ini semua penyakit berganti nama menjadi corona atau COVID-19. Dengar juga dari tetangga kemarin baru habis ada yang melahirkan, nggak boleh ada yang jenguk, udah pasti nggak boleh ada yang jenguk. Jadi benar-benar cuma suaminya aja yang ada di situ, satu orang. Itu pun jadinya begitu datang di rapid test dulu. Pokoknya semuanya di tes COVID dulu. Ujungnya baru bisa masuk. Ujungnya sakitnya batuk jadi COVID. Iya. Gimana tuh? Itu orang udah lagi mau melahirkan, udah lagi mulus-mulus. Kamu lagi tes. Iya. Siapa yang melahirkan atau bisa? Jadi sebenarnya karena apa sih itu sih akan malah jadi banyak yang sakit karena orang stres.
udah pasti yang paling bikin stres itu adalah ekonomi menurun, itu pasti lah hampir. Nah, itu yang paling bikin orang tuh cepat sakit itulah. Gitu ini. Iya. Ya. Jangan bahas COVID. Kalau COVID beneran ada. Kalau COVID beneran ada. Sekali lagi, kalau COVID beneran ada. Percaya nggak Indonesia bisa nanganinya? Bukan gue nggak percaya sama negara gue. Pernah denger yang namanya kemiskinan di Indonesia? Sering dong. Iya. Ya. Udah pernah diobatin belum dengan sembuh total? Belum. Enggak. Ya udah, selesai masalah kan? Iya. Kalau benar ada, berarti kalau emang Indonesia bisa lolos dari COVID, berarti COVID nggak ada ya. Kalau emang COVID beneran ada di Indonesia, satu, penyakit yang dari Indonesia punya itu kemiskinan, kelaparan, ya, tindak kriminal karena kelaparan. Bayangin, kelaparan di Undang-Undang Dasar itu diatur, makin miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara. Dipelihara, it means lu punya biota peliharaan nggak? Lu kasih rumahnya, lu kasih perlengkapan mandinya, lu kasih makan, kalau sakit lu urusin, lahir lu urusin, itulah dipelihara namanya. Ya, selanjutnya Kementerian Sosial atau Dinas Sosial di masing-masing provinsi harusnya kelaparan itu nggak ada. Kalau itulah fungsi negara, ya, itulah fungsi negara. Jadi kalau COVID beneran ada, harusnya sih nggak bisa teratasi. Karena yang paling prinsipal ada di dunia itu, di dalam kehidupan bernegara adalah nggak boleh ada satu warga negara yang teriak kelaparan, itu haram hukumnya. Dan sampai sekarang masih ada ya berita, masih ada yang kita lihat kelaparan. Iya. Jadi kalau ditambah si COVID ini, Bukan maksud kita, makin rata dong ya, yang kelaparan. Maksudnya memang yang sudah ada aja, untuk kasus yang sudah ada aja belum tuntas gitu kan. Ditambah kasus COVID ini, makin banyak orang yang jatuh miskin, makin banyak orang Enggak, kelaparan, maksudnya jadi gimana? itu boleh kalau di double effect. Kalau kelaparan belum tuntas, kalau datang, kalau kelaparan mati semua. Oke. Kasus yang paling nyata yang kita bisa lihat adalah kasus kelaparan. Itu banyak orang Indonesia, nggak banyak sebenarnya, cuman kalau dibanding orang negara lain kayaknya ada aja Indonesia mati karena kelaparan, sakit karena kelaparan, yang bisa hidup karena kelaparan, membunuh karena kelaparan, nyopet karena kelaparan, begal karena kelaparan, gitu. Ya kalau lapar orang bisa berbuat apa aja lah, nggak sih? Iya. Jadi soal simpel kelaparan aja nggak berkorelasi, gimana COVID yang se pandemi ini udah nggak epidemi, udah nggak endemi, udah pandemi gitu ya. Kemarin juga gue nonton sama bini, bukan debat ya, diskusi antara JRX atau dulu kenal sebagai Jering Subvanis Dead, dulu drummer Subvanis Dead, sekarang dia lebih banyak berkecimpung di dunia pengamatan. Doi sebagai pengamat sosial yang lumayan cerdas, mulai kebetulan gue sekarang pakai baju dia, Crumble ya. Crumble ini brandnya dari beliau, bisa dibeli di Bali di Kopis ya, di kafenya dia juga. Dulu gue juga sempat mampir nyanyi, karena gue jujur ngefans sama dia karena personalitinya, pembawaannya, pola pikirnya, kecerdasannya ya. Cerdas Bentar, karena sering baca sih kayaknya. Kelihatan tuh anak sering baca, sering baca, sering buka buku. Karena nggak ada orang cerdas tanpa baca artinya. Iya. Jadi baca, sumbernya juga mungkin akurat juga, nggak tahu juga. Itulah gue jadikan dia salah satu idola gue di dalam dunia ini gitu. Namanya Jering SID, sekarang terkenal dengan nama DRX. Nah, dalam debat tersebut gue udah belum berharap banget. Doi kan dengan
frasanya dengan narasinya teori konspirasi. Jadi COVID ini man-made, emang man-made. Terus COVID ini tidak berbahaya. Padahal tuh gue berharap harusnya doi itu berkata COVID ini nggak ada gitu. Oke, apa kok nggak ada? Ya gini, walaupun ada, gue tuh tetap mendoktrin otak gue, bini gue doktrin juga bahwa COVID ini nggak ada. Yang kita lakukan pakai masker dan lainnya adalah mengikuti aturan pemerintah, anjuran pemerintah, dan emang hidup bersih lah. Karena di Indonesia juga polusinya nggak bagus-bagus banget ya, parah. Jadi dengan pakai masker, dengan cuci tangan, mungkin kita lebih sehat ya. Iya. Ya jadi Yang gua, positifnya kita ambil. oke, jadi buat gue mendoktrin diri gue sendiri, mensugesti diri gue sendiri bahwa COVID itu nggak ada. Biar apa? Biar gue kuat. Biar gue nggak termakan isu yang membuat dimana nanti pikiran gue, sugesti gue menjadi ketakutan. Dimana orang takut berarti orang itu merasa dirinya lemah gitu deh. Satu, takut berarti lu merasa ada sesuatu yang lebih besar daripada diri lu atau keberanian lu, jadi lu menjadi lemah. Nah, saat lu melemahkan diri lu itu, lu memerintahkan otak lu memerintahkan semua badan lu, semua organ lu, semua yang ada dalam tubuh lu itu, tubuh jiwa dan lu itu menjadi kecil, jadi mudah dilawan dan mudah dikalahkan. Nah, saat itulah entah COVID, entah batuk aja, entah mungkin bisul aja bisa membunuh lo gitu ya. Jadi bukan COVID yang berbahaya di sini sebenarnya, tapi isu tentang COVID. Gue setuju sama Jering tadi, Jering kemarin ya, gue tonton sama dokter Tirta yang banyak nolong juga sih. Dokter Tirta, big respect sama dokter Tirta, tolong banyak tim medis karena yang bersangkutan juga gelarnya dokter, jadi lebih concern kepada teman-teman yang medis gitu ya, di concern ya, tendensinya ke medisnya. Nah, kalau Jering ini lebih ke teori konspirasi. Katanya kemarin dia bilang, kita juga sempat sepakat sebelum ada Jering ngomongnya juga, kita sebelum Jering jauh-jauh hari pertama kali orang datang juga bilang, wah ini it's a game, it's a game, big game, biggest game in the world gitu. Ya. Permainan terbesar di dunia, karena dunia ini punya permainan sebenarnya. Dimana gue percaya yang nguasain dunia ini sebenarnya ya manusia dan beserta makhluk selain manusia gitu. Makanya dalam setiap, lebih dalam lagi gue bahas tentang agama ya, dalam setiap agama mengajarkan bahwa dekatkan dirimu kepada Tuhan, dekatkan dirimu kepada Tuhan, sampai dibikinlah doa-doa untuk kita menyembah Tuhan, doa-doa untuk kita terima kasih sama Tuhan, berdekat diri kepada Tuhan gitu. Iya, Sebenarnya kalau Tuhan tuh punya kuasa sebesar itu dalam dunia ya, Tuhan gak usah bikin doa, hancurnya iblis, matiin iblis, selesai ya. Iya. Ya nggak sih? Benar. Ya nggak benar? Benar. Ya. Jadi gue jadi curiga bahwa dunia ini dikuasai iblis nih. Ya nggak sih? Ada sosok tertinggi dunia ini adalah iblis. Iblis itu bisa berbentuk apa aja sebenarnya. Iblis gitu. Karena kerajaan Tuhan tuh bukan di sini sebenarnya. Ya. Jadi kan hidup sementara, karena ada, kalau dalam Buddha ada reinkarnasi. Dalam Kristen yang gue tahu, yang gue peluk sekarang agamanya, itu ada hidup setelah mati. Itulah hidup yang kekal. Mungkin ya itu, ini tuh hidup sementara aja gitu. Di dunia ini, di dunia ini. Ya. Baik lagi ya, kemarin gue agak sedikit seneng sama statement Jering itu, kurang lebih merepresentasikan apa yang gue harapkan keluar di tokoh publik ya, di public figure untuk berbicara seperti itu. Karena sekarang di mana-mana hampir seragam ya, berbicara tentang COVID seragam, COVID ada, dan PSBB, lockdown dan lain-lain ya makanya Jering itu sangat bertanggung jawab atas lagu-lagu yang telah dibuat. Contoh, ada liriknya loh. Ada ya? Lagu dia salah satunya, di manakah pemberontak engkau bersembunyi. Itu tentang hari ini kalau nggak salah ya. Jadi mungkin dari lirik lagu itu dia harus ada pemberontak nih. Pemberontak bukan berarti yang salah gitu. Pemberontak artinya adalah seseorang yang berani untuk mengutarakan ketidaksetujuannya, ketidaksepakatannya terhadap satu situasi yang dianggap benar dan dianggap ini hal yang normal gitu. Ya, paham ya? Jadi ayolah jadi pemberontak yang benar gitu. Bukan berontak pemerintah, bukan, itu tetap didukung, cuman
ada nggak otak-otak lu berpikir sebagai pemberontak itu masa sih begini banget keadaannya ya? Nggak lama loh Indonesia ini akan kerusuhan loh, nggak lama loh akan ada yang namanya ketidakterimaan. Iya. Karena apa? Ya kita aja udah kerja nggak kerja. Terus teman-teman gue juga banyak yang dirumahkan, bayangin dirumahkan tuh status kerja apa sih? Gue nggak pernah dengar. Gue sarjana hukum yang selama ini gue bekerja sebagai HRD, ya. Gue ngerti banget ngelotok gue tentang undang-undang tentang kerjaan. Iya, gue hatam lah dari A sampai Z, gue ngerti artinya apa, perhitungannya gimana, dan semua pasalnya membahas tentang apa gue ngerti. Sebenarnya tuh tidak ada diperbolehkan namanya dirumahkan, cuman ya baik lagi force major. Ini kasus luar biasa di mana pemerintah lebih fokus kepada rakyat miskin, ya, miskinnya seperti apa gitu kan. Pengusaha ini siapa yang memperhatikan kaum tengah ini, seperti pekerja-pekerja level kantor dari staf sampai manajer sampai direktur, siapa yang memperhatikan? Sedangkan kalau emang, maaf ya, gue bukan orang bikin, orang susah emang udah bisa susah, cuman ditambah covid lebih susah, cuman seenggaknya sudah terlatih dia makan ternyata sendiri setiap harinya, makan di makan. Cuman orang-orang yang dia terlanjur percaya bahwa gaji setiap bulannya itu bisa menang hidupnya, jadi dia ngambil cicilan ya, dia cicil rumah, terus dia mengalokasikan pokoknya gajinya sekian bulan ini habis. Nah, sedangkan sekarang harus dirubah total karena keadaan mendesak. Pengeluaran tetap ada, pasti ada, tidak berkurang sama sekali kecuali pemerintah kasih kebijakan dan lain-lain yang dapat dilaksanakan dengan baik, tapi pendapatannya hilang. Nah itu yang diperhatikan itu sebenarnya. Iya, benar. Nggak melulu tentang ojol juga kasihan sih, cuman sebenarnya ojol masih bisa kerja tuh, masih narik tuh kalau lihat di jalan tuh, ya. Apalagi ayo buru-buru, ya dia mungkin tidak punya cicilan, mungkin rumahnya hanya ngontrak, ngekos, yang dicabut dari kosan, kalau bininya pulang kampung bisa. Makanya kalau mudik dilarang ya pemerintah harus mengakomodir lah sebenarnya. Banyak ini yang pengen gue bahas tuh, banyak banget tentang corona ini. Sangat banyak, dan gue kena impact-nya sih kurang lebih stres sih ya. Jadi nggak, usaha gue juga jadi mandek, usaha orang terdekat gue yang gue lihat juga jadi mati. Dimana usaha itu adalah ladang itu adalah tempat untuk memberikan sesuatu yang bisa dikonsumsi. Nah, sesuatu yang bisa dikonsumsi adalah sesuatu yang membuat tubuh kita menjadi tetap bertahan hidup. Jadi kalau misalnya usahanya nggak ada, berarti hidupnya nggak ada, mati. Daripada mati, mendingan matiin orang. Itu prinsip orang Indonesia dan seluruh dunia begitu. Karena ada teori dari filsuf, kalau nggak salah ya, namanya Thomas Hobbes. Itu dia mengeluarkan statement atau teorinya yang terkenal, namanya Homo homini lupus, di mana manusia adalah serigala bagi manusia lainnya. Jadi terdapat mentality untuk mengalahkan atau menghancurkan manusia lainnya saat keadaan terdesak. Biasa aja. Gimana mendesak atau terdesak, bener nggak? Dalam keadaan biasa aja kadang-kadang kita iri sama manusia, kita mau, gue mau kalahin dia dengan cara apapun. Entah itu dengan cara soft atau cara yang hard. Gimana dalam keadaan seperti ini? Berarti mau nggak mau kita harus tetap, bukan tapi maksudnya kita harus ya siap-siap. Indonesia khususnya akan terjadi gelombang yang lebih besar daripada corona ini. Corona ini sebagai trigger yang nggak jelas. Jadi teman-teman sih, maksudnya tolonglah, kalau kita bareng-bareng orang-orang yang percaya bahwa corona itu ada, ya nggak apa-apa. Cuman corona itu nggak mematikan, bro. Ada lagi sholat dibubarin, sakit, walaupun itu bukan muslim pun ngerasa sakit. Iya sih. Sholat ya, gila, sholat. Ya, keadaan dimana itu dia berkomunikasi sama Tuhan, dibubarin karena alasan corona. Anjing. Dan gua nggak dukung juga sih orang sholat dan berbondong-bondong, karena
ya pemerintah juga ketakutan sih ya terhadap corona ini. Cuman sholat di luar itu udah sesuatu yang wow, gila, kita dipisahkan sama Tuhan kita. Terus kadang bilang kan untuk ibadah nggak selalu harus di rumah, ya nggak gitu. Kalau ibadah nggak selalu harus di rumah, berarti kita nggak harus punya rumah ibadah dong. Ya harus, coy. Ibadah itu harus berkumpul, ya nggak sih? Iya. Harus bersosial, menyembah Tuhan bareng-bareng. Di setiap agama gitu kok. Kenapa agama punya rumah ibadah buat itu? Ya sih, dia menambah auranya, aura positif, di mana saat kita mempunyai aura positif, saat kita mempunyai energi positif, percaya atau nggak percaya, imun lu tuh tingkat banget gitu. Iya. Imun lu tingkat banget. Imun tingkat banget dan nggak ada penyakit apapun yang bisa membunuh. Karena ingat ya, hidup mati lu di tangan Tuhan. Kalau punya Tuhan, bukan tangan corona. Bukan tangan corona, bukan. Kalau mati karena corona ya udah, berarti Memang itu Tuhan jalan. mengizinkan lu mati karena corona Iya. gitu. Ada yang orang mati karena dibunuh, ya Tuhan mengizinkan. Mati karena ketabrak, mati karena tua, yang mengizinkan seperti itu. Enggak. Kalau corona begitu menakutkannya, orang tuh banyak tuh orang naik motor nggak pakai helm, coy. Tidak memakai helm. Dan dia tahu kalau kecempet dikit aja dengan orang yang mungkin dia nggak salah jalan pelan-pelan, terus ada supir yang ngantuk geragas atau mabuk tabrak dia, mati karena nggak pakai helm, ya gimana lo? Iya. Gitu kan? Naik motor nggak pakai helm aja lu berani, ya nggak sih? Bener nggak? Naik mobil nggak pakai seat belt, lu berani, Iya. ya nggak? Ya nggak usah ngomong gitu sih, penyakit lainnya yang lebih mengerikan TBC banyak. itu lebih cepat mematikannya, dan dia tuh airborne itu bisa menular melewati Penularannya. udara. Lewat udara. Tapi santai, Indonesia itu salah satu yang memiliki jumlah yang terinfeksi terinfeksi TBC. TBC terbanyak sih, lumayan di dunia. Nomor berapa gue nggak tahu, cuman santai aja sekarang. Iya. TBC loh gitu. Ini masih orang makin narkoba berani, bahan kimia yang udah pasti bikin mati, ya. Tapi orang sama corona takut itu. Kenapa takut? Karena ditakut-takuti. Kenapa ditakut-takuti? Biar lu lemah lu mati gitu. Karena ada nggak keuntungan satu negara atau keuntungan satu dunia kalau tetap hidup? Nggak ada. Justru menguntungkan kalau lu mati, ya nggak sih? Karena kita ini ada tanggung jawab dunia sebenarnya. Iya. Jadi ya, untungnya kita masih punya presiden yang baik, yang mukanya dan semoga baik juga apa budinya, Pak Jokowi ya. Iya. Gue sih ngeliat dia kayaknya hatinya baik ya. Jadi ya cuman dikelilingi orang-orang yang ada sih beberapa yang kenapa sih Bapak Jokowi gitu memilih mereka itu sebagai pembantu kamu itu. Cuman ya udahlah, gimana sayang, corona ini bikin mati ya. Bukan coronanya, bukan coronanya sebenarnya. Keadaannya, kondisinya. Ya kita review nih ya. Sebuah penyakit sekarang apapun namanya diganti menjadi corona saat 2020 itu. Iya. Nah, kita semua mati lebih cepat mati bukan karena corona, karena impactnya. 1, pengangguran, 2, kelaparan, 3, kerusuhan, 4, kriminal, 5, jauh diri dari Tuhan. Itu juga efek-efek corona yang sebenarnya coronanya wow. Makanya harusnya orang Indonesia ini dari kemarin gue coba upload video-video di mana data kematian di Indonesia tahun 2019 ya, bulan Januari sampai Maret dikomparasikan oleh data kematian dari tahun 2020 dari Januari sampai Maret atau April sampai hari ini. Sih, lihat gitu ya. Pusing bahas corona. Ada penyambangan lagi. Tapi tadi malam kita lihat live-nya Dr. Tirta sama Jering itu sedikit banyak kita setuju lah ya. Maksudnya sepakat ya. Ya, sepakat sih. Sebenarnya sih menurut gua Jering juga mau menyampaikan bahwa corona itu nggak ada sebenarnya kayak kelihatan dari matanya, cuman dia juga nggak mau, dia tuh ekstrim cuman nggak se-ekstrim itu sebenarnya gitu. Dia nggak se-ekstrim itu gitu. Kalau se-ekstrim itu mungkin dia jadi orang jahat. Nah, dia nggak se-ekstrim itu. Dia orang baik. Jadi gue tuh tadinya aku berharap dia mau statement bahwa corona itu nggak ada. Jadi mungkin beberapa orang yang 100 dengan kebenaran yang dia beritakan akan menganggap itu benar dan
sedikit orang akan memberitakan lagi, dan itu lama-lama kita menjadi berani dan menjadi orang yang nggak suges gitu sama hal-hal yang bangsat ini gitu loh. Iya. Ya gitu aja lah ya, jam segini juga. Jadi belikan nggak? Belikan aja yuk, Belikan aja biar Iya. pusing nih mikirin yang nggak jelas gini. Kalau belikan enggak ya besok